Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di dalam catatan kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kali ini kita akan memasuki pada bagian yang ke-12. Bagian yang ke-12 ini merupakan bagian lanjutan daripada bagian yang ke-11. Masih memaparkan tentang najis yang merusak air dan yang tidak merusak air. Di dalam kitab Al-Majmu' dikatakan, Imam Asy-Syirazi rahimallahu ta'ala berkata, jika dia hendak bersuci dengan air yang terkena najis dan menetapkan bahwa air itu suci, maka hal tersebut hendaklah dicermati. Antara lain adalah jika air tersebut kurang dari 2 kula dan ditetapkan bahwa ia suci dengan cara memperbanyaknya, maka air itu tidak boleh digunakan untuk berwudu, karena meskipun air tersebut suci, namun ia tidaklah menyucikan, dan yang mendominasinya adalah air yang ditambahkan ke dalamnya, yakni air yang digunakan untuk menghilangkan najis. Oleh karena itu, air tersebut tidak layak digunakan untuk bersuci. Namun jika lebih dari 2 kula, maka perlu juga dicermati. Antara lain adalah jika najis itu dalam keadaan beku, maka mazhab ini menyatakan boleh digunakan untuk berwudu, karena tidak ada ketentuan hukumnya terkait dengan najis yang tidak berpengaruh. Oleh karena itu, keberadaannya dianggap seperti tidak ada. Abu Ishaq dan Abul Abbas bin Al-Qas berkata, tidak boleh hingga antara air dan najis mencapai 2 kula. Jika antara air dan najis kurang dari 2 kula, maka tidak diperbolehkan digunakan untuk berwudu, karena tidak ada keperluan yang mengharuskan penggunaan air yang mengandung najis yang tidak berpengaruh. Jika air itu mencapai 2 kula dan di dalamnya terdapat najis yang tidak berpengaruh, di dalam hal ini terdapat 2 pandangan yang berbeda. Abu Ishaq juga berkata, air itu tidak boleh digunakan untuk bersuci,
karena ia merupakan satu kesatuan air. Jika yang tersisa setelah diciduknya tidak najis, maka tentu air yang diciduk merupakan air najis. Madhab kami menyatakan air itu boleh digunakan karena air yang diciduk adalah terpisah darinya sebelum dinyatakan najis. Oleh karena itu, air tersebut tetap ada di dalam keberadaan kesuciannya. Jika najis itu meleleh, maka air tersebut tetap boleh digunakan untuk bersuci. Di antara para penganut madhab kami, ada yang mengatakan semuanya tidak digunakan untuk bersuci, tapi disisakan sebatas kadar najisnya. Ini seperti pendapat Imam Asy-Syafi'i mengenai orang yang bersumpah untuk tidak makan sebutir kurma, lantas kurma ini bercampur dengan banyak kurma. Maka yang dapat dia makan dari semua kurma tersebut hanyalah satu kurma. Pendapat ini tidaklah sahih, karena najis tidak dapat dibedakan, bahkan bercampur dengan semuanya. Seandainya diharuskan meninggalkan sebagiannya, niscaya diharuskan pula untuk meninggalkan semuanya. Hal tersebut berbeda dengan kasus kurma tadi. Adapun penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah, permasalahan pertama yang dibahas tersebut adalah jika kami menetapkan kesucian air yang terkena najis dengan diperbanyak namun tidak mencapai 2 kula, maka penulis menegaskan bahwa air itu tidaklah suci. Demikian pula yang ditegaskan oleh mayoritas ulama. Ini terkait dengan pendapat madhab yang menyatakan bahwa air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis tidak boleh digunakan untuk bersuci. Sedangkan jika kami mengatakan seperti pendapat Al-Anbati bahwa air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis dapat digunakan untuk menghilangkan hadas, sehingga di sini dapat digunakan untuk berwudu, maka ini merupakan masalah itu sendiri. Hal ini telah disinyalir oleh penulis kitab Al-Hawi serta yang lainnya, dan mereka menegaskannya tentang hal itu. Permasalahan yang kedua yang perlu dibahas adalah tentang debit air yang jumlahnya lebih dari 2 kula dan di dalamnya terdapat najis yang beku. Maka di dalam hal ini beliau menyebutkan 2 pendapat. Pendapat yang pertama, inilah pendapat yang dianggap sahih dari keduanya, bahwa tidak harus dengan adanya jarak antara tempat bersuci dengan letak najis, tetapi boleh bersuci dengannya dimanapun. Lalu pendapat yang kedua adalah harus adanya jarak antara dengan najisnya. Harus ada jarak dengan najis sebatas kadar 2 kula. Perbedaan pendapat ini masyhur dalam 2 riwayat madhab, tetapi ulama Irak dan Al-Baghawi menyampaikannya dengan 2 pendapat. Sebagaimana yang disampaikan oleh penulis, mayoritas ulama Khurasan pun menyampaikannya di dalam 2 pendapat. Pendapat baru mengatakan bahwa harus ada jarak, sementara pendapat lama mengatakan bahwa tidak mengharuskan ada jarak. Pendapat baru adalah kaul jadid. Kaul jadid mengatakan bahwa harus ada jarak, sementara kaul qadim atau pendapat lama mengatakan bahwa tidak mengharuskan adanya jarak. Para ulama tersebut sepakat bahwa yang sahih adalah tidak diharuskan adanya jarak. Al-Qadhi Abu Thayyib, Al-Mawardi, dan Al-Mahamili, yaitu pendapat Ibnu Suraj, Abu Sa'id Al-Istakhari, dan mayoritas penganut mazhab kami berkata,
Ulama Khurasan mengatakan ini termasuk masalah-masalah yang disampaikan fatwanya dalam versi pendapat yang lama. Aku telah memaparkan penjelasannya dalam mukadimah kitab ini dan hukumnya serta hal-hal yang terkait dengannya. Lalu kemudian Syekh Abu Ali As-Sinji, nama As-Sinji disebutkan dengan harokat kasrah pada huruf sin tanpa titik di atas dan jim, serta harokat sukun pada huruf nun, menyampaikan bahwa Imam Asy-Syafi'i menetapkannya di dalam kitabnya Ikhtilaful Hadits, salah satu kitabnya yang selaras dengan versi pendapat Imam Asy-Syafi'i yang lama. Maka dengan demikian penyampaian fatwa di sini tidak terlepas dari pendapat versi yang lama. Para penganut mazhab kami berkata, jika kami mensyaratkan adanya jarak, maka harus ada kesesuaian terkait dengan jarak yang diperlukan. Seandainya najis itu berada di permukaan laut, lantas ditetapkan jaraknya sejengkal dengan mempertimbangkan kedalaman dari laut tersebut, maka dengan demikian airnya lebih daripada 2 kulah. Oleh karenanya itu tidaklah cukup baginya, tapi disyaratkan adanya jarak sebatas kadar yang seandainya kadar seperti ini diperhitungkan ke dalamnya serta semua sisinya, maka ia mencapai 2 kulah. Karena yang dimaksud adalah adanya air 2 kulah yang menjadi penghalang antara dia dengan najis, sedangkan kedalaman yang berlebihan tidak dijadikan acuan dalam hal ini. Jika permukaan air itu cukup luas dengan kedalaman sejengkal, dia sebaiknya membuat jarak lebih dari itu dengan pertimbangan yang telah kami paparkan. Demikian yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain dan kebanyakan kalangan. Al-Mutawalli menyampaikan bahwa di dalam hal ini terdapat 2 pendapat yang salah satunya adalah ini. Sedangkan pendapat kedua menyebutkan bahwa semua sisi najis dipertimbangkan, baik sisi yang diciduk airnya maupun yang lainnya. Yang sahih adalah pendapat pertama, karena tidak ada kaitan antara orang yang mengambil air dengan sisi yang lainnya. Jika kami mengharuskan jarak, apakah air yang berada di jarak sejauh itu najis atau suci yang tidak boleh digunakan? Di dalam hal ini terdapat 2 pendapat, yaitu yang pertama, inilah pendapat yang paling sahih, bahwa air itu suci namun tidak boleh digunakan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, idza balaghal ma'u qudlatain lam yanjus. Jika air mencapai 2 kulah, maka ia tidaklah menjadi najis. Pendapat ini ditegaskan pula oleh banyak kalangan dan disinyalir di dalam perkataan kalangan yang lainnya. Di antara yang menegaskannya adalah Al-Qadhi Abu At-Tayyib di dalam kitabnya At-Ta'liq, lalu Al-Mahamili di dalam kitabnya Al-Majmu' dan At-Tajrid, penulis kitab Al-Hawi, penulis kitab Asy-Syamil, penulis kitab Al-Bayan, dan lainnya dari kalangan ulama Irak serta sejumlah ulama Khurasan. Kesepakatan ulama dalam hal ini dinukil oleh Syekh Abu Hamid Al-Isfarayain dan Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Yang kedua, ini adalah pendapat yang ditegaskan oleh Al-Qadil Husain, Imam Al-Haramain, dan Al-Bughawi bahwa air tersebut adalah najis. Hingga ketiga ulama ini berkata, seandainya air itu mencapai 2 kulah saja, maka ia najis berdasarkan pendapat ini. Namun pendapat ini lemah dan layak diabaikan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, jika air telah mencapai 2 kulah maka ia tidaklah menjadi najis. Sedangkan jika kami mengatakan tidak disyaratkan adanya jarak, maka dia boleh bersuci di sisi manapun yang dikehendakinya.
Demikian yang ditegaskan oleh para penganut madhab ini dan mereka menyepakatinya. Al-Mawardi berkata, dia boleh menggunakan air yang paling dekat, yang paling terdekat dengan najis dan paling berdampingan dengannya. Namun Imam Al-Ghazali tidak sependapat dengan mereka dan berkata di dalam kitab Al-Wasit, harus ada jarak dari lingkup sisi-sisi najis, yaitu lingkup air yang berubah bentuknya yang disebabkan oleh najis. Yang dikatakannya ini tidaklah relevan dan layak diabaikan, serta bertentangan dengan pendapat yang disepakati oleh para penganut madhab kami. Beliau telah menyatakan di dalam Al-Basit bahwa dia sependapat dengan para penganut madhab kami, dan menegaskan bahwa air yang tidak mengalir tidaklah memiliki lingkup area yang dihindari dengan jaraknya. Demikian pula yang dipaparkan oleh syekhnya, yaitu Imam Al-Harumain di beberapa pembahasan kitab An-Nihayah terkait dengan bab ini. Beliau berkata, dia boleh menggunakan air yang berada di dekat najis. Alasannya adalah sifat air yang menyatu mengharuskan adanya kesamaan bagian-bagiannya terkait najis tersebut. Maka yang dekat dan yang jauh adalah menjadi sama. Wallahu a'lam bishawab. Permasalahan yang ketiga yang perlu dibahas adalah debit air yang jumlahnya hanya 2 kulah dan di dalamnya ada najis yang beku. Terkait dibolehkannya penggunaan air tersebut, terdapat 2 pendapat sebagaimana yang disebutkan oleh penulis kitab Al-Muhadzab. Yang pertama, para ulama penulis kitab sepakat bahwa yang paling sahih adalah dibolehkan, sebagaimana yang dipaparkan oleh penulis kitab Al-Muhadzab, dalilnya pun telah disebutkannya. Yang kedua, tidak boleh digunakan. Pendapat ini pula disampaikan oleh penulis kitab Al-Muhadzab dan para penganut madhab ini dari Abu Ishaq. Al-Bandaniji menyampaikannya dari Abu Ishaq dan dari Ibnu Surayj. Lalu kemudian penggunaan air ini membutuhkan suatu pemahaman, yaitu seandainya dia hendak menggunakan air yang diciduknya dengan ember misalnya, maka dia harus mencelupkan ember ke dalam air dengan 1 kali celupan dan tidak mencelupkannya di tempat najis, kemudian mengangkatnya. Dengan demikian bagian dalam ember beserta isi yang ada di dalamnya tetap menjadi suci, sementara bagian luar ember dan air yang tersisa setelah diciduk menjadi najis. Adapun status najis air yang tersisa, hal ini lebih karena di dalamnya terdapat najis sementara air sudah berkurang dari 2 kula setelah diciduk. Sedangkan status najis bagian luar ember adalah lantaran adanya perbauran air dengan najis, yaitu air yang tersisa setelah diciduk. Kami menetapkan kesucian air yang berada di dalam ember tidak lain adalah karena ia terpisah dari air yang tersisa sebelum berkurang dari 2 kulah. Kekurangan ini hanya terjadi setelah terpisahnya air yang diambil. Seandainya air diambil secara berulang-ulang dan dimasukkan ke dalam ember sedikit demi sedikit, maka semuanya menjadi najis tanpa ada perbedaan pendapat terkait hal ini. Karena begitu cidukan air pertama dimasukkan ke dalam ember, maka yang tersisa kurang dari 2 kula, sehingga ia akan menjadi najis secara seluruhnya. Jika cidukan yang kedua turun ke dalam ember, sementara cidukan itu sudah najis, maka ia menjadikan air yang sudah berada di dalam ember sebelumnya pun turut menjadi najis. Dengan demikian, semuanya telah menjadi najis. Setelah ini, cara untuk menjadikannya suci kembali adalah dengan menuangkannya ke dalam air yang tersisa atau mencelupkannya sekali hingga air menutupinya dan ditahan sebentar dalam keadaan bagian atasnya terbuka dengan lebar.
Dengan demikian semuanya akan menjadi suci. Jika ember diangkat hingga terpisah, maka bagian dalamnya serta air yang ada di dalamnya pun menjadi suci. Sementara air yang tersisa dan bagian luar ember telah menjadi najis. Alasannya seperti yang telah kami paparkan sebelumnya. Jika dia hendak menggunakan air yang tersisa setelah diciduk, maka dia harus memperhatikan yang pertama, jika dia mengambil yang hanya berada di dalam ember, maka yang tersisa adalah air dari 2 kula. Dan ia dianggap suci tanpa ada perbedaan pendapat. Abu Ishaq sepakat dengan pendapat ini karena ia adalah air dari 2 kula dan di dalamnya tidak ada najis. Jika dia mengambil najis, maka bagian luarnya dan yang tersisanya adalah suci. Status najis bagian dalam ember dan isinya itu lantaran ia adalah air dengan kadar sedikit dan mengandung najis pula. Sedangkan kesucian air yang tersisa lantaran terpisahnya najis darinya sebelum menjadi kurang dari 2 kula, maka ia tetap dalam kesuciannya. Para penganut mazhab kami berkata, jika dari ember ada 1 tetesan ke air yang tersisa, maka hal itu harus dicermati. Yang pertama, jika tetesan itu dari bagian luar ember, maka yang tersisa tetap pada kesuciannya, karena bagian luar ember itu suci. Kemudian yang kedua, jika tetesan itu berasal dari bagian dalam ember, maka yang tersisa adalah menjadi najis. Lalu jika ragu, maka yang tersisa tetap pada kesuciannya. Pendapat ini disampaikan oleh Al-Mawardi dan yang lainnya. Pendapat ini juga cukup jelas. Jika yang tersisa menjadi najis dan dia hendak menyucikannya, maka caranya adalah dengan menuangkan air yang telah diambil ke dalam air yang tersisa, atau mencelupkannya kembali embernya ke dalam air yang tersisa, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Para penganut mazhab kami berkata, dianjurkan agar najis dikeluarkan terlebih dahulu, lalu kemudian ember dicelupkan agar kembali menjadi suci tanpa ada perbedaan pendapat terkait hal ini, serta keluar dari perbedaan pendapat Abu Ishaq. Abu Ishaq keluar dari perbedaan pendapat dan pihak yang mempertimbangkan detail-detail ini. Ini pun juga merupakan anjuran baginya terkait masalah penetapan jarak. Jika dia memungut najis terlebih dahulu, lalu kemudian ada sedikit air yang turun ke dalamnya, maka bagian dalam ember dan air yang ada di dalamnya adalah najis, dan bagian luarnya suci. Demikian pula dengan air yang tersisa. Wujud kekurangan dari 2 kulah ini dimaknai sebagai kekurangan yang berpengaruh. Baik itu kami mengatakan 2 kulah adalah 500 sebagai pembatasan maupun sebagai estimasi. Terkait dengan kata dalwa atau ember yang bermakna ember, terdapat 2 istilah bahasa. Bisa mu'annats, bisa juga mudzakkar. Namun bentuk mu'annats di dalam hal ini lebih baku. Kami memaparkan ini di sini tidak lain adalah agar orang yang tidak memiliki pengetahuan tidak memungkiri penggunaan kami terhadap kata ini. Wallahu a'lam bishawab. Permasalahan keempat yang perlu dibahas adalah najis yang meleleh mengenai air yang 2 kulah atau lebih. Maka di dalam masalah ini terdapat 2 pendapat sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang sahih dari keduanya berdasarkan kesepakatan para penganut mazhab ini, adalah dibolehkan menggunakan semuanya. Lalu pendapat yang kedua adalah harus menyisakan sebatas kadar najis.
Mayoritas ulama tidak menyebutkan nama orang yang mengatakan pendapat ini. Namun Ad-Darimi menyebutkan namanya dengan berkata, pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Al-Qattan dari Ibnu Maimun. Para penganut mazhab kami berkata, pendapat ini adalah keliru dan mereka menggugurkannya, sebagaimana halnya digugurkan oleh penulis kitab Al-Muhadzab. Karena kami menegaskan bahwa yang tersisa bukanlah wujud najis, maka tidak ada gunanya untuk meninggalkannya. Bahkan jika harus meninggalkan sebagian, maka harus pula meninggalkannya secara keseluruhan. Mereka sepakat bahwa tidak diharuskan untuk meninggalkan semuanya, maka tentu harus dikatakan semuanya dapat digunakan karena najis telah sirna. Gambaran masalah ini adalah najis yang meleleh itu sedikit dan tidak merubah air sedikit pun. Ia berbeda dengan air terkait dengan sifat-sifatnya, atau najis itu berkesesuaian dengan air terkait sifat-sifatnya, dan di mana jika ditetapkan berbeda dengannya, namun ia tidak merubahnya. Hal ini telah dijelaskan di bagian akhir dari bab pertama. Wallahu a'lam. Masalah pertama, jika ada yang mengatakan, apa gunanya penulis menyampaikan madhab Abu Ishaq terkait bila air itu mencapai 2 kulah saja, sementara kami telah mengetahui bahwa madhabnya dalam masalah pertama, yaitu dia mensyaratkan adanya jarak 2 kulah dari najis. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jika debit air sebanyak 2 kulah, maka air tersebut tidak boleh digunakan lantaran tidak adanya syarat jarak. Maka kami menjawab, Abu Ishaq mengatakan di sini tidak boleh menggunakannya meskipun kami membolehkannya di sana lantaran maknanya di sini. Dan inilah yang dijadikannya sebagai alasan. Lalu yang kedua, penulis menyebutkan nama Abu Ishaq dan Abul Qas dan Ibnu Al-Qas. Abu Ishaq adalah Abu Ishaq Al-Marwazi yang bernama asli Ibrahim bin Ahmad. Beliau adalah sahabat Abul Abbas bin Surej. Dia telah mencapai puncak kepemimpinan di Baghdad dalam bidang ilmu. Menulis kitab penjelasan tentang Al-Mukhtasar karya Imam Al-Muzani, dan menulis kitab-kitab lain terkait masalah-masalah pokok dan yang terkait dengan masalah yang cabang darinya dan dari sahabat-sahabatnya. Tersebarlah fikih Asy-Syafi'i di berbagai penjuru bumi. Beliau adalah pemuka kita di dalam mempelajari fikih, sebab beliau adalah salah satu pilar dalam rangkaian fikih madhab Asy-Syafi'i. Beliau wafat di Mesir pada tahun 340 Hijriah. Sementara Abul Abbas bin Al-Qas dengan harokat tasydid pada huruf shad tanpa titik bernama Ahmad bin Abu Ahmad. Beliau adalah imam yang agung. Beliau adalah sahabat dari Ibnu Surej. Darinya lah fikih dipelajari oleh penduduk Tobristan dan menulis banyak kitab, antara lain At-Talkhis, Al-Miftah, Adabul Qadhi, Al-Mawaqit, Al-Qiblah, dan yang lainnya. Beliau wafat di Tarsus pada tahun 330 Hijriah. Kemudian Imam Asy-Syirazi rahimallahu ta'ala berkata, jika air mengalir dan di dalamnya terdapat najis seperti bangkai dan aliran itu berubah, maka air yang sebelumnya suci karena ia tidak mencapai najis. Air ini seperti air yang dituangkan ke najis di dalam dari teko. Sedangkan air yang berada setelah najis pun suci karena najis tidak sampai kepadanya. Sementara air yang mengitari najis dari bagian atas, bawah, sebelah kanan maupun sebelah kirinya. Jika debit air itu 2 kulah dan tidak berubah, maka air tersebut adalah suci. Namun
Jika kurang dari 2 kulah, maka air tersebut adalah najis, seperti air yang tidak mengalir. Abul Abbas bin Al-Qasas berkata, dalam hal ini terdapat pendapat lain yang disampaikannya dalam Al-Qadim, bahwa air yang mengalir tidak menjadi najis kecuali dengan perubahan, karena ia adalah air yang mengenai najis. Oleh karena itu, ia tidak najis tanpa adanya perubahan. Seperti air yang digunakan untuk menghilangkan najis, jika najis itu berhenti sementara air mengalir kepadanya, maka air yang sebelum dan sesudahnya adalah suci. Dan yang mengalir ke najis itu pun suci jika debit air tersebut mencapai 2 kulah. Jika debit air tersebut kurang dari 2 kulah, maka air tersebut adalah najis. Demikian pula dengan semua air yang mengalir ke najis setelahnya, ia menjadi najis. Semua air itu tidak menjadi suci hingga berada di satu tempat yang mencapai 2 kulah. Abu Ishaq, Abul Abbas bin Al-Qasas, dan Al-Qadhi Abul Hamid berkata, selama tidak sampai ke bangkai, maka air tersebut adalah suci, dan air yang berada setelah bangkai boleh digunakan untuk berwudu jika antara air dengan bangkai terdapat 2 kulah. Pendapat pertama di dalam hal ini lebih sahih, karena setiap aliran air memiliki hukum tersendiri, sehingga dalam hal ini ukuran 2 kulah tidaklah dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan. Penjelasan Imam An-Nawawi terkait dari pernyataan barusan dari penulis kitab Al-Muhadzab adalah, semua pembahasan ini dipaparkan oleh para penganut mazhab kami sebagaimana dipaparkan oleh penulis, dan mereka memperkuat pendapat yang diperkuatnya. Hanya saja Imam Al-Harumain, Imam Al-Ghazali, dan Imam Al-Baghawi memilih pendapat yang menyatakan jika najis itu cair dan lenyap, maka air tidak najis meskipun setiap aliran air itu kurang dari 2 kulah. Ini berbeda dengan pendapat lama yang disampaikan oleh Ibnul Qasas, sebab dalam pendapat lama atau qaul qadim itu tidak ada perbedaan antara najis yang beku dengan najis yang cair. Terkait pendapat ini, Al-Imam Al-Ghazali berdalil bahwa generasi terdahulu tetap berwudu di sungai-sungai kecil di bawah orang-orang yang melakukan istinja. Pendapat yang dipilihnya ini kuat. Al-Imam memberi jawaban terkait dengan hadis tentang 2 kulah, bahwa keseluruhan air yang berada di sungai ini lebih dari 2 kulah. Yang masyhur di dalam madhab ini dan yang dianut oleh mayoritas ulama bahwa tidak ada perbedaan antara air yang mengalir dengan yang tidak mengalir. Demikianlah yang dinukil oleh Imam Ar-Rafi'i dari mayoritas ulama. Terkait wudhu generasi terdahulu yang dipaparkannya, tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa mereka berwudhu di bawah orang-orang yang melakukan istinja di air yang sama. Ungkapan penulis terkait dengan perkataan jika yang mengitarinya mencapai 2 kulah, maka ia suci. Demikian pula yang ditegaskan oleh para penganut mazhab kami, dan dia boleh bersuci dari tempat manapun yang dia inginkan, meskipun dari tempat najis yang sama dan tidak menjauh darinya sedikit pun. Inilah mazhabnya. Ada yang berpendapat ada perbedaan terkait jarak yang disampaikan oleh Imam Al-Harumain dari sebagian para penganut mazhab. Hal ini juga disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, Imam Al-Baghawi, dan yang lainnya. Al-Imam dan kebanyakan kalangan berkata, tidak ada perbedaan itu karena aliran air menghalangi penyebaran najis. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali di dalam Al-Basit dan di dalam Al-Wasit memilih pendapat yang menyatakan bahwa dia harus menjauhi tempat yang mengitari air yang tidak mengalir juga. Di dalam kitab Al-Basit, beliau membedakan antara 2 tempat yang mengitari,
yaitu dia mengharuskan agar menjauh terkait dengan air yang mengalir, dan tidak demikian dengan air yang tidak mengalir. Atau demikianlah klasifikasi yang disampaikan oleh syekhnya, yaitu Imam Al-Haramain. Beliau berkata, karena air yang tidak mengalir tidak bergerak hingga sebagiannya terpisah dari bagian yang lain di dalam hukum. Madhab masyhur yang ditegaskan oleh mayoritas ulama adalah tidak diharuskan menjauhi tempat yang melingkupi, baik pada yang mengalir maupun yang tidak mengalir. Demikianlah yang dinukil oleh Imam Ar-Rafi'i dari kalangan ulama dan menjadikannya sebagai madhab ini. Wallahu a'lam bishawab. Jika aliran air yang mengandung najis itu kurang dari 2 kulah, dan kami mengatakan ini najis, bahwa ia najis, Imam Al-Baghawi berkata, tempat najis di air dan sungai najis. Tempat najis di air dan sungai najis. Nama aliran, namun aliran yang mengikutinya membersihkan tempat ini, maka ia terkait dengan hukum najis yang keluar setelah pencucian, hingga jika itu berupa najis seekor binatang yang najis sekalipun, maka harus ada 7 aliran padanya. Pernyataan ini terkait dengan najis yang berhenti. Jika air yang mengalirinya mencapai 2 kulah, maka ia suci. Maksudnya, jika aliran air mencapai 2 kulah, demikian pula dengan setiap aliran yang mencapai 2 kulah yang tidak ada perubahan kepadanya, maka ia suci. Jika aliran kurang dari 2 kulah, maka air tersebut najis. Maksudnya adalah berdasarkan yang sahih, versi pendapat baru atau qaul jadid. Sedangkan menurut pendapat lama atau qaul qadim, bahwa air yang mengalir tidak menjadi najis kecuali dengan adanya perubahan, maka ia menjadi suci, atau maka ia adalah suci. Tidak ada yang suci dari itu semua, sehingga menetap di satu tempat lantas debit air tersebut mencapai 2 kulah. Abu Ishaq dan Ibnu Al-Qasas mengatakan sampai pada perkataannya, pendapat pertama ini lebih sahih. Yang menurutnya sahih ini juga sahih menurut ulama penulis kitab di antara para penganut madhab kami. Ini pula pendapat kebanyakan generasi terdahulu. Dengan demikian, ia tetap najis meskipun mengalir hingga sejauh beberapa farsakh. Ukuran 1 farsakh adalah kurang lebih 8 km dan keseluruhannya mencapai 1000 kulah. Mungkin ada yang berkata, air yang telah mencapai 1000 kulah dan tidak ada perubahan kepadanya, namun dinyatakan bahwa air tersebut najis, padahal wujudnya memang seperti itu. Dikatakan pula air yang telah mencapai 1000 kulah dan tidak ada perubahan padanya dan dinyatakan suci, namun tidak boleh digunakan untuk berwudu dengan sebagiannya. Ini dapat digambarkan dalam masalah sumur yang terkena rontokan bulu tikus, sebagaimana yang akan kami jelaskan di dalam subbahasan. Wallahu a'lam bishawab. Satu masalah pertama adalah seandainya aliran itu menjadi najis lantaran melalui najis yang terhenti, atau lantaran mengenai najis yang cair di dalamnya, atau yang lainnya, lantas terhubung dengan air yang tidak mengalir, yang dengannya mencapai 2 kulah. Hanya saja ia tidak bercampur dengannya lantaran salah satunya jernih sementara yang lainnya keruh. Maka hanya dengan adanya keterhubungan semuanya dinyatakan sucilah tanpa ada perbedaan pendapat. Demikian yang dikatakan oleh para penganut madhab kami berdasarkan hadis tentang batasan 2 kulah. Para ulama berkata, karena yang dijadikan acuan atau ukuran adalah keterhimpunan air yang banyak di suatu tempat dan ia memang sudah ada. Demikian pula jika 2 kulah itu terdiri dari air yang jernih dan air yang keruh, salah satunya najis tanpa ada perubahan dengan adanya najis, lantas berhimpun dengannya, dan yang keruh tetap dapat dibedakan dan tidak bercampur,
Oleh karena itu semuanya dinyatakan suci tanpa ada perbedaan pendapat. Kedua, di sini penulis kitab Al-Muhadzab menyebut Al-Qadhi Abu Hamid Al-Marwaruzi dengan lafadz dzal bertitik di atas dan tasydid. Beliau bernama Ahmad bin Amir bin Bishr. Beliau adalah sahabat Abu Ishaq Al-Marwazi. Di dalam At-Tabaqat, Asy-Syirazi berkata, dia seorang imam yang tidak tergapai pencapaiannya, gigih di dalam beramal, tinggal di Basrah, dan para ulama fikih Basrah belajar dari beliau. Beliau menulis kitab Al-Jami' dalam madhab ini dan penjelasan Al-Mukhtasar karya Imam Al-Muzani, serta menulis usul fikih. Beliau wafat pada tahun 362 Hijriah. Lalu yang ketiga, penulis menyatakan bahwa air yang dituangkan ke najis dari teko tidak najis. Maksudnya adalah air yang bagian ujungnya terhubung dengan najis, di mana air dari teko terhubung dengan najis. Tidak najis karena najis tidak dapat membaur dengan air yang dituangkan. Yang dikatakannya ini telah disepakati dalam pembahasan tentang hewan buruan dan hewan sembelihan terkait dengan masalah gigitan hewan yang najis. Imam Al-Haramain berkata, air yang menyembur ke atas dari pancuran, jika najis mengenai bagian atasnya, maka tidak lantas membuat bagian bawahnya menjadi najis. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Al-Qadhi Al-Husain di dalam Al-Fatawa. Beliau berkata, jika itu seperti terobong atau semacam keran, air dari bawahnya, lantas bagian bawahnya diletakkan di atas najis, maka air tidak najis karena keluarnya air menghalangi najis. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian Imam Asy-Syirazi rahimallahu ta'ala berkata, jika sebagian air mengalir dan sebagian yang lainnya tidak mengalir, yaitu bila di sungai terdapat tempat yang rendah dan air berhenti di tempat tersebut, sementara air yang mengalir berada di sebelahnya, dan air yang tidak mengalir tidak dapat dikategorikan sebagai mengalir, lantas ada najis yang tercebur ke dalam air yang tidak mengalir, yang debitnya kurang dari 2 kulah. Jika dengan aliran yang sejajar dengannya air itu mencapai 2 kulah, maka air tersebut suci. Namun jika tidak mencapai 2 kulah, maka air itu menjadi najis atau air itu adalah najis. Semua yang mengalir di sebelahnya menjadi najis hingga terhimpun di satu tempat menjadi 2 kulah, maka air tersebut adalah suci. Penjelasan Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala terkait pemaparan dari Imam Asy-Syirazi rahimallahu ta'ala adalah yang dipaparkan oleh penulis kitab Al-Muhadzab ini telah dipaparkan juga oleh banyak kalangan. Syekh Abu Hamid berkata, jika air bernajis yang tidak mengalir itu kurang dari 2 kulah, maka harus dicermati jika yang mengalir masuk ke dalam yang tidak mengalir dan keluar darinya melalui sisi yang lain. Bila mencapai 2 kulah, maka air tersebut adalah suci. Namun jika tidak mencapai 2 kulah, maka air itu adalah najis. Jika tidak ada yang masuk ke dalam yang tidak mengalir, tapi ia mengalir pada salurannya, bila yang mengalir kurang dari 2 kulah, maka air itu adalah najis karena ia terhubung dengan air yang najis. Jika mencapai 2 kulah, maka air tersebut tidaklah najis. Tetapi Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala berkata, yang tidak mengalir tidak menjadi suci dengannya karena ia terpisah dengannya, dan apa yang berpisah dengannya maka ia tidak bersamanya. Yang dipaparkan oleh Abu Hamid ini adalah lemah. Imam Al-Haramain menempuh cara yang akomodatif dan fleksibel di dalam masalah ini. Kemudian diringkaskan kembali oleh Imam Al-Ghazali di dalam Al-Basit. Beliau berkata, jika air mengalir di kubangan yang kedua tepinya tidak mengalir, maka ketentuan terkait dengan 2 tepi ini adalah ketentuan air yang tidak mengalir. Sedangkan yang bergerak hukumnya adalah hukum air yang mengalir. Seandainya najis mengalir yang mengalir, seandainya najis mengenai yang mengalir, maka yang tidak mengalir tidak najis jika kita tidak mengharuskan adanya jarak, meskipun yang tidak mengalir sedikit karena
kami membolehkan mengangkat air dari dua tepi najis dalam kasus seperti ini. Jika najis mengenai air yang tidak mengalir yang kurang dari 2 kulah, maka ia adalah najis. Sedangkan yang mengalir, bila terkena saat mengalirnya, maka ia dimungkinkan menjadi najis. Hal tersebut tergantung keadaannya atau kondisional, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini. Seandainya air itu berputar di bagian tepi kubangan, kemudian menjadi semakin deras perputarannya di saluran. Al-Imam juga berkata, hukumnya sebagaimana hukum air yang tidak mengalir, karena perputaran semakna dengan gejolak dan perbauran air sebagai sifat tambahan dari kondisi tidak mengalir. Jika di tengah sungai terdapat lubang yang cukup dalam, penulis At-Taqrib menyampaikan bahwa air yang berada di dalam lubang hukumnya sama dengan air yang tidak mengalir, meskipun bagian atasnya mengalir. Yang disampaikannya ini adalah maksudnya dari pernyataan Imam Asy-Syafi'i. Sementara Imam Al-Ghazali berkata, alasannya adalah dapat dikatakan bahwa jika yang mengalir itu dapat menggerakkan air yang berada di dalam lubang dan menggantinya, maka hukumnya pun sama dengan hukum air yang mengalir. Jika terhenti sebentar di dalamnya kemudian meninggalkannya, maka pada waktu terhenti hukumnya sama dengan hukum air yang tidak mengalir. Demikian pula bila ia tidak terhenti namun gerakannya cukup lamban, maka pada waktu mengalami pelambanan gerakan hukumnya sama dengan hukum air yang di depannya terdapat ketinggian. Masalah pertama adalah Imam Al-Haramain dan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Basit berkata, jika ia mengalir dengan posisi miring di tanah lereng atau rata, maka ia air yang mengalir dengan sebenarnya. Jika di hadapannya terdapat ketinggian tempat, maka ketentuannya air terhambat dan dengan demikian alirannya menjadi lamban. Yang menonjol dari pendapat madhab ini adalah bahwa hukumnya adalah hukum air yang tidak mengalir. Di antara para penganut madhab kami ada yang berkata ia adalah air yang mengalir. Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam dan Al-Ghazali juga berkata, ini lemah dan kami tidak menggolongkannya bagian dari madhab. Lalu yang kedua, ada beberapa masalah terkait dengan hal ini, yaitu antara lain yang pertama telah dipaparkan sebelumnya bahwa cairan selain air akan menjadi najis bila terkena najis meskipun mencapai beberapa kula. Perbedaan antara cairan dengan air telah disampaikan di muka. Penulis kitab Al-Uddah menyampaikan dari Abu Hanifah bahwa cairan seperti air jika telah mencapai batas yang mereka jadikan sebagai acuan atau parameter. Lalu yang kedua, jika seekor tikus yang tercebur ke dalam air atau air yang sedikit dan tikus itu keluar masih dalam keadaan hidup, lantas tempat yang dilalui tikus najis, sementara air yang telah mengenainya, apakah membuatnya menjadi najis? Maka di dalam masalah ini ada dua pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam dan yang lainnya. Dari kedua pendapat ini yang paling sahih adalah ia tidak najis, karena generasi terdahulu tidak dapat menghindari hal-hal seperti ini atau kondisi seperti itu. Pendapat kedua mengatakan bahwa ia najis. Sebagai antisipasi terhadap qiyas, seandainya orang yang melakukan istinja dengan batu berendam di dalamnya, maka ini membuatnya menjadi najis tanpa ada perbedaan pendapat. Seandainya orang yang mengerjakan sholat membawa alat untuk melakukan istinja, maka sholatnya menjadi batal menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat yang ada, karena tidak ada keperluan terhadapnya. Maksudnya adalah tidak ada keperluan membawa alat istinja ketika dilakukan sholat. Lalu yang ketiga, Imam Al-Haramain mengatakan jika air dalam jumlah cukup banyak terhenti di tanah yang rata dan terbentang luas dengan kedalaman 1 jengkal atau 1 fiter. 1 fiter adalah antara ujung ibu jari dan ujung jari telunjuk misalnya, maka di tempat ini air tidak mengalami gejolak dan saling pembauran, serta sebagiannya tidak memperkuat sebagian yang lain,
sebagaimana kondisi saling memperkuat yang terjadi bila ia memiliki kedalaman yang memadai bagi panjang dan lebarnya. Jika najisnya mengenai bagian tepi air ini, sementara kami berpendapat tidak harus adanya jarak. Namun di sini apakah harus ada jarak? Ada dua pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Mahamili terkait dua pendapat dan dua pandangan ini. Pandangan yang pertama atau pendapat yang pertama adalah tidak harus adanya jarak sebagai antisipasi terhadap qiyas. Lalu pendapat yang kedua atau pandangan yang kedua adalah harus adanya jarak karena bagian-bagian air ini meskipun saling terhubung namun ia lemah. Jika berada di dekat tempat najis, maka ia seperti orang yang menciduk dari air yang sedikit. Al-Imam berkata terkait apa yang dipaparkan ini, dari bentuk ungkapannya dapat dikatakan jika ada kekurangan dari 2 kulah dengan kadar yang sedikit, sementara air terbentang sebagaimana telah disampaikan sebelum ini, lantas di tepinya terkena najis, maka tidak langsung membuat tepi seberangnya juga najis, karena najis tidak merebak dengan cepat dengan keadaan air yang terbentang dan pembaurannya itu adalah lemah. Al-Imam pun berkata pendapat ini tidak dinyatakan oleh seorang pun di antara para imam fikih. Lalu yang keempat, penulis kitab Al-Uddah berkata, jika itu berupa pengairan yang mengalir dari laut menuju tempat yang lain, lantas kedua ujungnya terputus dan di dalamnya terkena najis. Penulis kitab At-Talkhis berkata, air yang berada di dalam saluran menjadi najis karena ia kurang dari 2 kulah, meskipun air tersebut terhubung dengan air yang lainnya yang mencapai 2 kulah. Para penganut mazhab kami berkata, ini jika bagian bawah dan bagian atas saluran rata dan air tidak mengalir di dalamnya, maka semuanya najis jika kurang dari 2 kulah. Namun jika bagian atas saluran lebih tinggi dari bagian bawahnya, sementara air mengalir di dalamnya, lantas ada najis yang tercebur di bagian bawahnya, maka ini tidak membuat bagian atasnya menjadi najis dan menjadi seperti air yang dituangkan ke najis dari bejana. Yang tidak terjangkau najis tetap suci meskipun berada di saluran yang dilaluinya. Kemudian yang kelima, penulis kitab Al-Uddah berkata, jika seseorang berwudu dengan air dari sumur, lalu kemudian dia mengeluarkan darinya seekor ayam yang sudah tidak bernyawa dan di dalam keadaan mengembung, maka dia tidak harus mengulangi sholatnya kecuali bila dia merasa yakin bahwa dia mengerjakan sholat dengan air wudhu yang najis. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat dia harus mengulangi sholat yang dikerjakannya 3 hari siang dan malam. Lalu kemudian yang keenam, para penganut mazhab kami berkata, jika satu panci yang penuh dengan air bernajis dicelupkan ke dalam air yang suci dengan jumlah yang banyak, jika bagian atasnya luas, maka yang paling sahih dari 2 pendapat adalah air itu kembali menjadi suci lantaran terhubung dengan air yang telah mencapai 2 kulah. Pendapat kedua menyatakan tidak suci karena ia seperti air yang terpisah. Jika bagian atasnya sempit, maka yang paling sahih dari 2 pendapat adalah ia tidak suci. Jika kami mengatakan dalam 2 kasus tersebut ia adalah suci, apakah ia langsung menjadi suci atau harus terhenti selama beberapa waktu hingga perubahannya hilang jika ia berubah? Di dalam hal ini ada 2 pendapat dan yang paling sahih dari keduanya adalah pendapat yang kedua. Waktu yang dibutuhkan di tempat yang sempit lebih banyak dari waktu yang dibutuhkan di tempat yang luas. Jika air panci itu berubah, maka perubahannya harus sampai hilang. Jika panci tidak penuh, maka selama air masuk ke dalamnya, ia tidak suci lantaran tidak terhubung dengan air 2 kulah, kecuali bila yang masuk ke dalamnya lebih banyak dari air yang sudah ada. Dengan demikian, terdapat 2 pendapat sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini terkait dengan memperbanyak air. Al-Qadril Husain dan Al-Mutawalli berkata, jika air panci itu suci, lantas dibenamkan di dalam air najis yang kurang dari 2 kulah dengan kadar air panci, apakah air yang najis itu dapat dinyatakan suci? Di dalam hal ini terdapat 2 pendapat.
Menurut Imam An-Nawawi rahimallahu taala, pendapat yang mengatakan ia suci di sini lebih banyak dan lebih layak. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketujuh, air sumur seperti air lainnya terkait dengan najis yang mengenainya dan penghilangan najis darinya. Jika air sumur itu sedikit dan menjadi najis lantaran terkena najis, maka sumur tidak sebaiknya dikuras agar sumber setelahnya yang suci keluar. Karena jika dikuras, bagian bawah sumur tetaplah najis dan dinding sumur pun menjadi najis lantaran pengurasan juga. Tetapi sumur sebaiknya dibiarkan bertambah airnya hingga mencapai batas yang cukup banyak. Jika sumbernya sedikit, yang diprediksi tidak akan banyak, maka air lainnya dituangkan ke dalamnya agar dapat mencapai jumlah air yang banyak dan perubahan pun hilang jika ia berubah lantaran najis. Jika airnya banyak dan suci namun najisnya berserakan di dalamnya seperti bulu tikus yang rontok, di mana dapat diduga kuat bahwa setiap ember pasti ada rambutnya. Jika tidak berubah, maka ia suci sebagaimana keadaan semula, tapi tidak diperkenankan untuk digunakan. Cara untuk menjadikannya suci kembali adalah dengan menuangkan air semuanya agar rambut turut hanyut bersamanya. Jika sumber air berupa pancuran dan sulit untuk menguras semuanya, maka pengurasan dilakukan dengan kadar yang dibuat yang diduga kuat dapat menghilangkan rambut keluar secara seluruhnya. Imam Al-Haramain menafsirkan ini bahwa ember-ember yang digunakan untuk menguras secara terus-menerus untuk menciduk air, di mana gerak air sumur tidak terhenti dengan ember yang pertama hingga disusul dengan ember kedua, demikian seterusnya pada setiap ember hingga dapat menguras sebatas kadar air yang berada di sumur satu kali. Beliau berkata, sebagai bentuk kehati-hatian menurutku, pengurasan seperti itu dilakukan beberapa kali, dan jika diambil sedikit dari sumur ini setelah pengurasan tersebut, maka yang diambilnya itu suci. Karena itulah yang meyakinkan bahwa najisnya sudah tidak ada. Tidak pula diduga ada najis serta tidak beresiko dimungkinkan rambut masih tetap ada. Jika ternyata setelah itu ada rambut, maka ketentuannya ditetapkan demikian. Seandainya diambil satu ember sebelum pengurasan, lantas diperhatikan dan ternyata tidak ada rambut satupun di dalamnya, maka tentu ia air yang suci. Seandainya dia tidak memperhatikannya namun dia menduga kuat bahwa ia tidak lepas dari adanya rambut, maka terkait dengan kesuciannya terdapat dua pendapat, yakni dalam pembauran asal air dan air yang tampak. Demikian yang disampaikan oleh Imam Al-Haramain, dan ini adalah pernyataan yang bagus. Ini semua merupakan beberapa bagian masalah yang muncul di dalam madhab, yakni bahwa rambut itu adalah najis. Jika kami mengatakan suci, maka air tetap dalam keadaan suci sebagaimana yang ditegaskan oleh Ar-Rafi'i dan yang lainnya. Dinukil dari Imam Al-Ghazali bahwa saat mengajarkan kitab Al-Wasit, beliau memberlakukan ketentuan ini dan berpendapat bahwa rambut itu adalah suci. Beliau berkata karena rambut yang rontok masih terlekat padanya kulit tikus dan dagingnya, dan itu najis. Jika nukilan ini sahih darinya, maka nukilan ini diabaikan, karena dalam nukilan ini dia menduga rambut itu menyebabkan najis, padahal asalnya tidak menyebabkan najis. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah penjelasan madhab kami. Ibnu Al-Munzir dan yang lainnya menyampaikan perbedaan pendapat yang tersebar di antara ulama terkait sumur ketika terkena najis yang tidak merubah kondisi airnya. Malik dan kalangan sependapat dengannya mengatakan bahwa air tidak menjadi najis kecuali dengan adanya perubahan. Ia suci dan boleh digunakan. Imam Malik juga berkata, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu bahwa dia mengurasnya hingga mereka menduga kuat air sudah suci. Diriwayatkan dari Al-Hasan dan Al-Thawri bahwa dia menguras semuanya. Asy-Sya'bi, Al-Auza'i, Abu Hanifah dan yang lainnya pun berkata yang dikuras darinya beberapa ember tertentu. Namun mereka berbeda pendapat tentang jumlahnya dan perbedaannya sesuai dengan perbedaan jenis, sesuai dengan perbedaan najis, namun ini sama sekali tidak ada dasarnya. Yang benar adalah pendapat kami dan madhab Malik sebagaimana yang telah kami paparkan tadi. Wallahu a'lam bishawab.
Demikianlah pembahasan terkait tentang najis yang menyucikan air dan yang tidak. Penjelasan ini melengkapi penjelasan yang sebelumnya, sehingga penjelasan ini telah selesai. Lalu insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan yang merusak air dan yang tidak merusak air. Jadi babu ma yufsidul ma minal isti'mal wa ma la yufsiduh. Hal yang isti'mal itu yang sudah terpakai, yang bisa merusak dan yang tidak merusak. Insya Allah akan kita paparkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jika ada kalimat dan kata-kata serta pemaparan saya yang keliru dan salah, itu semata-mata kebodohan dan kekhilafan serta kesalahan saya. Namun apabila di dalam pemaparan tersebut ada kebenaran, hal itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.